Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Wayu Putri Anjalsari dengan NIM 190 321100012. Di sini saya akan bahas mengenai analisis manajemen produksi agribisnis komoditas budidaya ikan bandeng Kecamatan Arusbaya, Kabupaten Bangkalan, guna memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Nur Komaria, SPMSI. Pulau Madura merupakan salah satu pulau yang cukup dikenal maju, baik dari segi potensi perikanan dan kelautan. Kecamatan Arusbaya ini merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki potensi dalam pembangunan perikanan, salah satunya yaitu budidaya ikan bandeng. Potensi tersebut tentunya membutuhkan pengembangan agar bisa dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui kondisi pasar, topografi, dan iklim, serta nilai ekonomis komoditas budidaya ikan bandeng. Yang kedua yaitu mengetahui ketersediaan tenaga kerja yang mumpuni di lokasi tersebut. Yang ketiga, mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang mendukung, mengetahui kedekatan dengan pasar, mengetahui kedekatan dengan bahan baku, dan mengatur area kerja beserta seluruh fasilitas produksi di dalamnya untuk membentuk proses produksi yang paling ekonomis, aman, nyaman, efektif, dan efisien. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, adanya perencanaan produksi. Dari perencanaan produksi ini ada kondisi pasar. Dari hasil wawancara dengan pemilik usaha budidaya ikan bandeng yaitu Bapak Mahrun, kondisi pasar budidaya ikan bandeng di Arusbaya ini melibatkan lembaga dalam pemasaran ikan bandeng, dari pembudidaya ikan bandeng yang sebagai produsen, pedagang pengumpul lokal, pedagang pengumpul besar, dan pedagang pengecer. Untuk target pemasarannya, pemilik biasanya langsung menjual kepada tengkulak yang memesan ikan bandeng tersebut kepada Bapak Mahrun dan juga menjualnya langsung ke pasar guna pemenuhan permintaan pasar. Lalu adanya kondisi topografi dan iklim. Kecamatan Arusbaya ini terletak di sebelah utara pusat pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan orbitasi kurang lebih 13 km dan berada di lokasi yang strategis dalam pengembangan pembangunan perikanan di Kabupaten Bangkalan. Wilayah ini terletak pada ketinggian 0 sampai 4 mdpl dengan rata-rata suhu udara 29 sampai 35 derajat Celcius yang terdiri dari wilayah pesisir atau pantai, dataran rendah sampai dengan dataran tinggi yang mencakup 18 desa di dalamnya. Curah hujan rata-rata per bulannya mencapai 1619 mm. Ciri-ciri iklim tersebut disebut sebagai iklim tropis. Lalu adanya nilai ekonomis ikan. Produktivitas ikan bandeng dalam budidaya tradisional biasanya 1 hektar kolam berisi 2000 hingga 2500 ekor ikan bandeng. Selain itu, ternyata ikan bandeng juga terdapat banyak nilai ekonomisnya, yaitu ikan bandeng dapat diolah menjadi abon. Olahan abon dari ikan bandeng ini merupakan hasil diverifikasi abon yang biasanya terbuat dari daging ayam dan sapi yang kemudian diganti dengan bahan baku ikan bandeng. Untuk harga per kilonya sekitar 25 hingga 26 ribu rupiah. Lalu yang kedua, pemilihan lokasi produksi usaha agribisnis komoditas budidaya ikan bandeng. Yang pertama, adanya ketersediaan tenaga kerja. Adanya ketersediaan tenaga kerja ini juga dapat mempengaruhi keberlanjutan suatu usaha, mulai dari tingkat pendidikan serta usia dari petani tersebut. Budidaya ikan bandeng di Tambak Arusbaya ini dilakukan oleh pembudidaya sendiri atau perorangan, yaitu Bapak Mahrun sendiri. Budidaya ikan bandeng ini tidak membutuhkan banyak tenaga kerja karena proses pembudidayaan ikan bandeng yang masih secara tradisional. Bapak Mahrun juga menyebutkan bahwasanya usaha ini masih belum menyerap tenaga kerja. Terkadang dalam proses pemanenan pembudidayaan, beliau akan meminta bantuan kepada sanak saudaranya agar lebih menghemat banyaknya pengeluaran upah. Lalu adanya ketersediaan sarana dan prasarana produksi. Proses produksi dalam kegiatan budidaya ikan bandeng dilakukan mulai dari tahapan kegiatan yang meliputi persiapan wadah atau kolam, pemeliharaan benih, panen, dan pasca panen. Persiapan yang dilakukan mulai dari perbaikan kolam dan penyediaan sarana prasarana ini berupa nener, pakan, obat-obatan, dan alat produksi. Sarana dan prasarana diperoleh dari pasar lokal di Kecamatan Arusbaya.
Lalu adanya kedekatan dengan pasar. Lokasi pembudidayaan ikan bandeng di Arus Daya ini terbilang dekat dengan pasar. Ikan bandeng juga banyak diminati oleh para kalangan masyarakat sehingga menguntungkan juga bagi petani untuk memasarkan hasil panennya langsung ke konsumen, baik tengkulak dan konsumen langsung di pasar lokal. Hal tersebut juga dapat menciptakan usaha yang bersaing secara efisien dan efektif. Lalu adanya kedekatan dengan bahan baku. Lokasi pembudidayaan ikan bandeng di Arus Baya ini dekat dengan lokasi perolehan bahan baku, sehingga dapat meminimumkan biaya transportasi. Bahan baku berupa sarana dan prasarana ini diperoleh petani langsung dari pemasok yang ada di pasar lokal Kecamatan Arus Baya. Lalu yang ketiga, tujuan utama dari perencanaan tata letak atau layout komoditas budidaya ikan bandeng. Analisis terkait desain tata letak atau layout ini merupakan suatu kegiatan yang memiliki kaitannya antara susunan rancangan dengan industri manufaktur. Jenis tata letak yang ada pada usaha ini adalah tata letak pembudidayaan. Desain tata letaknya sebagai berikut. Nah, dari jenis tata letak budidaya ini dapat diartikan sebagai metode penempatan seluruh fasilitas produksi yang dibutuhkan dalam suatu usaha. Tata letak ini merupakan tata letak yang paling sering dipakai di daerah ini dalam membudidayakan ikan bandeng. Tujuan dari tata letak pembudidayaan ini pada layout ini yaitu untuk mengurangi suatu pemindahan bahan serta memudahkan untuk melakukan pengawasan. Dan keuntungan dan kelemahan dari tata letak ini yaitu adapun keuntungannya sebagai berikut, yaitu dekat dengan sumber air baik muara, sungai maupun langsung dari laut. Lalu ada ditanaminya tanaman mangrove guna mengurangi adanya erosi. Yang ketiga, lokasi pembudidayaan dekat dengan rumah pemilik. Sedangkan untuk kelemahan dari tata letak pembudidayaan ini adalah yang pertama, tambak sering bocor karena kondisi tanah yang kering. Yang kedua, membutuhkan suatu teknologi yang dapat membantu tumbuh kembang ikan bandeng agar lebih cepat. Yang ketiga, sering terdapat hama terisipan yang menyebabkan bandeng susah untuk tumbuh. Jadi kesimpulannya yaitu Desa Arus Baya Kabupaten Bangkalan ini merupakan suatu daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam mengembangkan budidaya ikan bandeng. Karena permintaan ikan bandeng yang besar di pasar menyebabkan manajemen produksi haruslah tertata dengan baik, layaknya terdapat ketersediaan tenaga kerja, sarana dan prasarana yang mendukung serta memahami kondisi pasar dan nilai ekonomis yang harus diusahakan. Dalam pemilihan lokasi pun juga berpengaruh dalam meningkatkan produksi usaha budidaya ikan bandeng. Desain tata letak juga bertujuan untuk memudahkan dalam hal pengawasan dan adanya serangan hama dan proses produksi. Sarannya yaitu sebaiknya dalam hal budidaya ikan bandeng ini lebih ditingkatkan lagi akan sarana dan prasarananya mengenai pemanfaatan teknologi alsintan agar dapat lebih meningkatkan jumlah produksi dan nilai jual ikan bandeng. Ya, jadi itu semua pemaparan yang saya bahas. Saya minta maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.